Nama Jepang dalam bahasa Jepang adalah Nihon atau Nippon, dan nama tersebut memiliki sejarah yang panjang dan menarik. Nama Jepang secara tradisional ditulis dengan karakter kanji yang berarti asa matahari atau sumber matahari, yang merujuk kepada lokasi geografis Jepang di sebelah timur daratan Asia, sehingga matahari terbit pertama kali di Jepang dalam hari-hari awal peradaban manusia. Jepang dimulai pada tahun 1603. Tokugawa Ieyasu yang berhasil menyatukan seluruh Jepang mencoba membangun setiap aspek di negara ini, sehingga negara ini mampu berdiri sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hasil dari politik yang dilakukan Ieyasu ini kemudian dimanfaatkan oleh Kekaisaran Tokugawa pada tahun 1639 dengan lahirnya politik isolasi. Politik isolasi ini bertahan lebih dari 200 tahun sampai pada tahun 1653. Kekaisaran Tokugawa berakhir pada tahun 1867 dan digantikan dengan Kekaisaran Meiji. Pada zaman ini, Jepang banyak mengalami kemajuan. Restorasi Meiji benar-benar mampu menggerakkan seluruh aset negara yang ada, sehingga pada beberapa peperangan Jepang dapat menang. Kaisar Meiji meninggal pada tahun 1912 dan mewariskan tahta pada Kaisar Taisho, dan dimulailah Kekaisaran Showa. Kekaisaran Showa ini dimulai dengan kondisi yang menjanjikan, namun masalah-masalah baru terus bermunculan. Krisis ekonomi dunia menekan kehidupan rakyat. Rakyat mulai tidak percaya terhadap pemerintah karena banyaknya skandal. Pada tahun 1945, Jepang menyerah pada sekutu akibat semakin melemahnya kekuatannya setelah Hiroshima dan Nagasaki dilumpuhkan. Dalam masa pendudukan sekutu ini, banyak hal yang diubah setelah ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian San Francisco. Jepang mendapatkan haknya kembali untuk menjalankan politiknya kembali. Jepang adalah negara kepulauan di Asia Timur. Kepulauan Jepang terdiri dari pulau-pulau stratovolcano. 4 pulau utama dari utara ke selatan adalah Hokkaido, Honshu, Shikoku, dan Kyushu. Jepang berada 36 derajat sebelah utara Khatulistiwa dan 138 derajat sebelah timur meridian utama. Jepang berada di utara timur Laut Cina dan Taiwan, sebelah timur Korea, dan sebelah selatan Rusia Timur Jauh. Total luas wilayah Jepang adalah 377.923,1 km, diantaranya 374.834 km adalah daratan dan 3.091 km adalah perairan. Sekitar 75% wilayah Jepang adalah daerah pegunungan. Kota-kota di Jepang dapat dibagi dalam 4 kelas utama. 1. Kota utama, kota tua, besar, kota pusat, region, dan kota provinsi. Terdapat 3 kota utama di Jepang, yaitu Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Sementara itu yang termasuk ke dalam ke-6 kota tua besar adalah Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya, Hiroshima, dan Fukuoka. Kota pusat region dari utara ke selatan adalah Sapporo, Sendai, Hiroshima, dan Fukuoka. Sementara ibu kota provinsi adalah Tokyo. Permasalahan demografi yang dihadapi Jepang. 1. Proporsi penduduk lanjut usia terus meningkat sementara jumlah kelahiran menurun. Hal ini memberikan beban besar pada sistem kesehatan dan pensiun. 2. Tingkat kelahiran di Jepang sangat rendah. 3. Ketidakseimbangan gender di tempat kerja dan politik. Perempuan seiring kali menghadapi jabatan dalam mengakses posisi kepemimpinan dan berpartisipasi penuh dalam perekonomian. 4. Sebagai besar penduduk Jepang terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara jumlah penduduk di daerah pedesaan menurun secara signifikan. 5. Meskipun pekerjaan asing dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja, masih terdapat hambatan dalam menerima migran dalam skala besar karena pertimbangan budaya dan sosial. Pada sekitar tahun 1950, negara Jepang mengalami era bonus demografi. Pemerintah Jepang pada saat itu telah memahami pentingnya era bonus demografi tersebut, sehingga pemerintah Jepang telah mempersiapkan beberapa strategi untuk menghadapi era bonus demografi. Di antaranya adalah perbaikan sektor pendidikan, perbaikan sektor kesehatan, perbaikan sektor ketenagakerjaan, dan penurunan angka pemuda yang non-produktif. Keberhasilan dari strategi-strategi Jepang tersebut telah membentuk fondasi kemajuan yang kokoh dan membawa Jepang untuk menjadi negara yang maju hingga saat ini. Bentuk negara Jepang adalah monarki konstitusional. Monarki konstitusional atau konstitusional monarki adalah kekuasaan kepala negara dibatasi oleh konstitusi negara. Dengan kata lain, raja atau ratu dalam bentuk pemerintahan monarki konstitusional hanya bertindak sebagai kepala negara saja, dan kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri.
Jepang menjadi salah satu negara yang seringkali melakukan pergantian Perdana Menteri. Namun pergantian tersebut tidak memengaruhi dalam negerinya karena pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan jalannya masing-masing. Ada sejumlah kelebihan yang dimiliki oleh negara Jepang jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satunya jarang terjadi demonstrasi dan kerusuhan. Untuk itu, Jepang menjadi salah satu negara yang dikenal aman di dunia sehingga tidak sedikit pemodal asing yang menanam modalnya di negara ini. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem pemerintahan negara Jepang? Saat ini, Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer sama seperti Inggris dan Kanada. Maksud dari sistem pemerintahan ini adalah kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan Kaisar hanya merupakan simbol pemersatu rakyat. Berbeda dengan rakyat Indonesia, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Nantinya, para anggota diet yang akan memilih dan menentukan Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Sistem pemerintahan di Jepang sudah mulai berlaku pada tahun 1947. Konstitusi ini didasarkan pada 3 prinsip, yakni kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan anti perang. Selain itu, konstitusi ini juga menetapkan 3 pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Peran eksekutif. Pemerintahan ini berjalan di bawah susunan yang telah ditetapkan oleh Konstitusi Jepang sejak tahun 1947. Perannya telah ditetapkan secara resmi dan tidak memiliki kuasa terkait hubungan pemerintah. Sebagai gantinya, kabinet bersama dengan menteri negara dan perdana menteri jadi pengaruh sekaligus pengendali pemerintah. Peran legislatif dan yudikatif parlemen Jepang menggunakan sistem 2 kamar yang terdiri dari 2 majelis, yaitu majelis tinggi dan majelis rendah. Di sisi lain, peran kaisar sebagai pemimpin dari keluarga kekaisaran dan kepala negara resmi telah ditetapkan konstitusi sebagai lambang negara dan kesatuan bangsa. Meski begitu, kaisar bukanlah seorang pemimpin dari lembaga eksekutif. Dia juga tidak memiliki hak dan wewenang yang berkaitan dengan pemerintah sebagaimana telah ditetapkan dengan jelas dalam pasal 4 Konstitusi Jepang.